Jawaban post-test topik asesmen SD paket A modul 3. Penggunaan hasil asesmen SD paket A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Guru Dikdasmen. Kalau pada video yang kemarin kita membahas tentang jawaban post-test topik asesmen SD paket A modul 2, yaitu menyiapkan asesmen SD paket A, berikut ini kami akan memberikan tutorial jawaban melalui tayangan video, yaitu post-test topik asesmen SD paket A modul 3, penggunaan hasil asesmen SD paket A. Kita langsung saja pada video tutorialnya. Berikut tahapan-tahapannya. Kita masuk pada laman Merdeka Mengajar dari masing-masing akun guru, kemudian kita pilih pengembangan diri, dan langsung pilih pelatihan mandiri, kemudian pilih topik dan kita cari asesmen SD paket A. Terdapat 3 modul. Yang pertama yaitu memahami asesmen, modul kedua menyiapkan asesmen SD paket A, dan modul 3 penggunaan hasil asesmen SD. Kedua modul, yang modul 1 dan kedua sudah diisi atau sudah mengerjakan post-test. Pada tahap ini kita akan mengerjakan post-test pada modul 3. Kita langsung saja klik mengerjakan post-test. Penggunaan hasil asesmen SD paket A ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta ditinjau oleh MM Isti Handayani MPD, Dion F. Rijum Ginanto SPD MA PhD, dan Dr. Ice Khadijah MA. Sebelumnya daftar materi, yaitu merencanakan tindak lanjut asesmen, kita sudah mempelajarinya. Berikut juga dengan contoh. 1. Merencanakan tindak lanjut asesmen, kemudian latihan pemahaman beserta cerita reflektif. Umpan balik juga sudah diisi atau sudah dijawab pada latihan pemahaman, kemudian menyimak videonya serta cerita reflektifnya sudah diisi, serta pengolahan dan pelaporan hasil asesmen yang sudah dilengkapi keseluruhan. Berikut kita langsung pada tahap pengerjaan post-test. Kita klik saja. Seperti biasa akan tampil pedoman pengerjaan post-test. Kita mulai saja kerjakan post-test. Di sini ada 8 pertanyaan yang harus dijawab secara benar. Kita bersama-sama simak berikut soal dari nomor 1 hingga 8. Soal yang pertama, penulisan deskripsi di rapor murid berdasarkan pada A. Capaian pembelajaran, B. Alur tujuan pembelajaran, C. Poin penting dari materi yang sudah diberikan, dan D. Semua benar. Penulisan deskripsi di rapor murid berdasarkan pada D. Semua jawaban benar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengolahan nilai akhir didapatkan dari data A. Asesmen formatif, B. Asesmen sumatif, C. Asesmen formatif dan sumatif, D. Dapat asesmen formatif atau asesmen sumatif tergantung pada pertimbangan satuan pendidikan. Jawaban yang tepat yaitu asesmen formatif dan sumatif, yang C. Beralih ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut.
1. Kesalahan dalam belajar itu wajar jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak murid. 2. Belajar bukan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan penilai dan berkarya secara mendalam, tetapi tentang kecepatan. 3. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid akan sangat berpengaruh performa murid. 4. Setiap murid itu sama, memiliki peta jalan belajar yang seragam dan perlu dibandingkan dengan teman-temannya. 5. Mengkondisikan lingkungan belajar, fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Dari kelima pernyataan di atas, manakah pernyataan yang kurang sesuai dalam menerapkan pola pikir bertumbuh? Jawaban yang tepat yaitu yang tidak sesuai adalah yang 3 dan 5. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai hambatan belajarnya. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapor. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya? Jawaban yang tepat dari pilihan ganda kita baca satu persatu. A. Menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapor. B. Membuat portofolio untuk divariasikan bersamaan dengan pembagian rapor. C. Mengadakan pameran karya murid saat pembagian rapor. Dan D. Mengadakan konferensi belajar antar guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapor. Jawaban yang tepat dari pernyataan di atas yaitu yang D. Mengadakan konferensi belajar antar guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapor. Kita lanjut ke pertanyaan soal nomor 5. Umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Pernyataan di atas sesuai, benarkah atau salah? Jawabannya adalah benar, yang A. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Pernyataan ini benar ataukah salah? Jawabannya adalah A. Benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika berikut. Sebagian besar pemahaman murid tentang satuan panjang dan berat belum memadai. Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai terkait hasil asesmen tersebut? A. Mengubah strategi belajar yang sudah dilakukan, antara lain dengan mengganti alat bantu mengajar dan mengantarkan materi lewat cara yang lain. B. Mengubah teknik asesmen. C. Tetap melanjutkan pembelajaran. Murid-murid yang kemampuannya sudah memadai berperan sebagai tutor teman sebaya. D. Merancang program pembelajaran kontekstual. Pemahaman dan penerapan konsep pengukuran berat dan panjang dilakukan dalam kegiatan memasak dan membuat kemasan makanan disertai direferensiasi kebutuhan para murid. Dari 4 pilihan ganda ini, yang salah satu
dari asesmen diagnostik siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematik, karena sebagian besar pemahaman murid tentang satuan panjang dan berat belum memadai, yaitu jawaban yang tepat adalah pada A. Mengubah strategi belajar yang sudah dilakukan, antara lain dengan mengganti alat bantu mengajar dan mengantarkan materi lewat cara yang lain. Yang A. Kita beralih pada pertanyaan terakhir. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan siswa berikut. Guru, menurutmu adakah yang bisa ditambahkan pada teks argumentasi buatanmu? Murid, judul. Guru, ya, menambahkan judul akan memudahkan pembaca mengetahui topik apa yang mau kamu angkat. Bagaimana dengan sumber fakta yang kamu sampaikan? Murid, oh ya, benar Bu, aku lupa belum kasih referensi. Nah, dari cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan siswa tersebut, ini termasuk pada A. Klarifikasi, B. Nilai, C. Perhatian, D. Saran, E. Apresiasi. Jawaban yang tepat adalah D. Saran. Nah, dari ke-8 pertanyaan kita sudah selesaikan semuanya. Kita cek ulang jawabannya. Soal nomor 1, penulisan deskripsi raport berdasarkan pada jawabannya semua benar. 2. Pengolahan nilai akhir didapat dari data asesmen formatif dan sumatif. 3. Jawabannya 3 dan 5. Yang C. Soal keempat, jawabannya D. Mengadakan konferensi belajar antar guru, murid, dan orang tua saat pembagian raport. Soal nomor 5, umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Jawabannya A. Soal nomor 6, seorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Jawabannya A, benar. Dan soal nomor 7, jawabannya mengubah strategi belajar yang sudah dilakukan antara lain dengan mengganti alat bantu mengajar dan mengantarkan materi lewat cara yang lain. Dan soal yang terakhir, yaitu jawaban dari percakapan guru bahasa Indonesia dengan murid adalah bentuk daripada saran. Jika sudah yakin dari ke-8 pertanyaan ini dijawab keseluruhan dan benar, maka kita langsung saja kumpulkan. Ya, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, itulah jawaban post-test topik asesmen SD paket A modul 3, yaitu penggunaan hasil asesmen SD paket A. Demikianlah, semoga dapat mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan post-test pada topik asesmen SD berikut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.